perkenalkan nama saya Anggita Elvira Manihuru. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan teori dari seorang ekonom asal Amerika Serikat yang telah menerima penghargaan Nobel sejak tahun 1972. Ia adalah Kenneth Arrow. Langsung saja, teori yang digeluti oleh Kenneth Arrow ini memiliki inti teori, yaitu 3 teori. Yang pertama, teori pemilihan sosial. Yang kedua, teori ketidakmungkinan Arrow. Dan yang ketiga, yaitu teori keseimbangan umum. Kita akan membahas satu persatu. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu teori pemilihan sosial. Di mana teori pemilihan sosial ini muncul karena untuk membantu terkhusus pemerintah ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam mengambil suatu kebijakan untuk menciptakan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu di mana untuk mengambil suatu tujuan dari tujuan yang berbeda itu sangatlah susah. Maka diperlukan adanya voting agar tujuan tersebut bisa diambil sebagai suatu kebijakan yang nantinya dapat bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Contoh untuk teori pemilihan sosial ini itu terjadi pada fenomena pemilu di tahun 2014, di mana pada waktu itu pemerintah membuat satu keputusan yang cenderung melihat sisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan pilihan sosial. Keputusan tersebut seperti meningkatnya anggaran sosial, anggaran bantuan sosial, yang pastinya keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dari berbagai banyak preferensi dari masyarakat. Yang kedua, yaitu teori ketidakmungkinan Arrow. Teori ini berupaya agar dalam mengambil keputusan yang ideal itu harus melewati atau menelusuri prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, teori ini adalah bahwa tidak adanya sistem pemilihan urutan menurut peringkat yang dapat dirancang, tetapi yang selalu memenuhi kriteria keadilan. Jadi, teori ini sering digunakan dalam diskusi pemungutan suara saat demokrasi. Untuk contoh teori ketidakmungkinan Arrow ini, kita tahu banyak sekali negara yang menganut politik demokrasi, di mana semua warga negara mempunyai hak untuk mengajukan aspirasinya atau pendapatnya. Salah satu cara yang biasa dilakukan masyarakat dalam melakukan aspirasi itu adalah demo. Walaupun demikian, pemerintah juga tetap harus mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Apakah aspirasi tersebut baik atau tidak jika dilakukan. Dan teori yang ketiga yaitu teori keseimbangan umum, di mana menurut Arrow, keseimbangan di sini dilihat dari permintaannya, penawaran, maupun harga dalam perekonomian secara keseluruhan, di dalam beberapa pasar ataupun banyak pasar. Dengan berusaha membuktikan bahwa permintaan maupun penawaran tersebut menimbulkan interaksi, sehingga keseimbangan umum secara keseluruhan itu tercapai dalam perekonomian. Jadi argumentasi saya terhadap teori Kenneth Arrow ini, yaitu teori ini menurut saya sangat bermanfaat dan sangat membantu terutama dalam kehidupan masyarakat di negara kita, negara Indonesia sendiri. Mengingat negara Indonesia ini menganut sistem demokrasi. Jadi negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Kita tahu demokrasi merupakan negara yang sangat berketergantungan terhadap masyarakat. Banyaknya masyarakat membuat suatu aspirasi itu banyak, sehingga keputusan yang diambil untuk suatu tujuan yang mensejahterakan masyarakat sangatlah penting. Caranya kita pahami menurut teori Kenneth Arrow ini. Jadi dengan adanya teori ini memudahkan pemerintah dalam membantu pengambilan keputusan serta keseimbangan umum dalam bidang perekonomian juga dapat diciptakan dengan adanya teori ini.